Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, itu tentang sholat bagi yang memiliki uzur atau halangan. Bagi yang memiliki uzur, sholat bagi yang memiliki uzur, sudah kami jelaskan satu ya, pembahasan yaitu sholat orang yang sakit. Ya, sholat orang yang sakit sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang memiliki uzur juga adalah orang yang berada di kendaraan. Ya, orang yang berada di atas kendaraan. Itu juga termasuk orang yang memiliki uzur. Ya, maksudnya adalah ketika dia tidak bisa turun untuk melaksanakan sholat. Ya, ketika dia tidak bisa turun dari kendaraannya untuk melaksanakan sholat, apakah karena hujan yang sangat deras misalnya, atau karena jalanan yang yang banjir misalnya, atau yang semisalnya, ya, atau kalau dia turun dari kendaraan sulit lagi dia untuk naik ke atas kendaraannya, atau khawatir kalau dia turun melaksanakan sholat, khawatir dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang bersamanya misalnya, ya, atau dia takut ketika dia turun khawatir ada musuh yang akan mengganggunya atau ada binatang buas yang akan menerkamnya misalnya. Maka keadaan-keadaan ini seseorang diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraannya. Ya, keadaan-keadaan tersebut maka diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat di atas kendaraannya. Ya, apakah di atas kendaraannya itu di atas kendaraan ya. Kalau dahulu kan kendaraan itu berupa unta misalnya, atau di atas kuda misalnya ya, atau di atas keledai misalnya. Ya, kalau sekarang ini kan seperti mobil ya, begitu ya, atau yang semisalnya. Ya, maka dia tidak perlu untuk turun dari kendaraannya untuk melaksanakan sholat. Ya, ya. Jika keadaan yang tadi kami sebutkan, misalnya cuaca hujan yang sangat deras, misalnya, ya. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini nampaknya berbeda ya dengan di zaman dahulu. Ya, kita di Indonesia ini banyak masjid. Ya, seseorang bisa saja singgah di mana saja. Ya, banyak rumah-rumah. Beda di zaman dahulu kan, padang pasir, rumah. Artinya kalau berada di padang sahara kan itu jauh dari perkampungan dan seterusnya. Adapun di Indonesia ini, alhamdulillah begitu banyak masjid-masjid, banyak. Jadi orang masih bisa singgah untuk melaksanakan sholat. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, adapun di zaman Nabi tentu ya, di perjalanan mereka di padang sahara, di padang pasir yang jauh dari masjid, yang jauh dari perkampungan, tentu ketika musim hujan misalnya, ya sangat sulit ya untuk turun dari kendaraan untuk melaksanakan sholat. Iya, ini ikhwat Islam, azakullah. Ala kulli hal, pernah terjadi di zaman Nabi, beliau sendiri yang mengalaminya.
beliau dengan sahabatnya pernah sholat di atas kendaraan. Di atas kendaraan karena apa? Ya karena ketika itu jalanan itu lagi becek ya, sangat becek sekali, sulit untuk sholat di atas tanah pada saat itu. Ya maka Nabi pun sholat bersama sahabatnya, ya sholat berjamaah bersama sahabatnya itu di atas kendaraan, di atas unta-unta mereka. Ya ini dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang yang jika ada uzur tidak bisa turun dari kendaraannya, maka boleh dia sholat di atas kendaraannya. Ya. Kemudian orang yang sholat fardu di atas kendaraannya karena uzur yang sudah kami sebutkan tadi, maka dia berkewajiban tetap wajib menghadap kiblat jika memungkinkan. Jika memungkinkan, maka dia wajib harus menghadap ke kiblat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, maka hendaklah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah Al-Masjidil Haram, ya ke arah Al-Masjidil Haram. Ya di sini menunjukkan bahwasanya wajib kaum muslimin yang melaksanakan sholat harus menghadapkan wajah mereka ya ke arah Al-Masjidil Haram, ya atau ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wajib bagi orang yang sholat di atas kendaraan ya untuk melakukan apa yang dia mampu untuk lakukan, seperti ruku. Jika dia mampu ruku maka dia ruku. Jika mampu sujud maka dia sujud. Ya, atau kalau tidak mampu ruku dan sujud maka cukup dengan memberikan isyarat saja, dengan isyarat yakni apa namanya posisi duduknya ya, punggungnya itu lebih rendah ya ketika ruku dan lebih rendah lagi ketika pada saat sujud ya, dengan isyarat-isyarat gerakan badan. Fattaqullaha mastata'tum, sebagaimana firman Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya. Jadi begitu. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, kalau tidak bisa ruku ya terpaksa isyarat saja. Ya tetap duduk dari kendaraannya dengan membungkukkan sedikit punggung. Kalau sujud ya lebih rendah lagi posisi badan. Ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian jika seorang tidak sanggup untuk menghadap kiblat, maka dia tidak wajib menghadap kiblat. Maka dia sholat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya, sesuai dengan keadaannya. Kalau dia tidak bisa menghadap kiblat, ya karena kondisi misalnya, sehingga dia tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak mengapa tidak menghadap kiblat. Dia sholat dalam keadaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Begitu juga yang mengendarai atau yang naik pesawat, ya, yang naik pesawat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya saja. Ya, kalau dia bisa berdiri maka dia berdiri, ya, atau dia duduk. Ya, adapun ruku dan sujudnya ya dia sedapat mungkin. Kalau dia bisa ruku maka ruku, jika bisa sujud maka sujud. Kalau tidak bisa maka cukup dengan isyarat saja, isyarat ruku dan isyarat sujud. Ya, dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Juga menghadap kiblat, ya, juga menghadap harus menghadap kiblat jika hal itu memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ya demikian, ya itu tentang sholat orang yang berada di atas kendaraan. Yang ketiga, yang termasuk orang yang beruzur adalah yaitu orang yang musafir, ya. Jadi orang yang musafir ini termasuk orang yang memiliki uzur. Oleh karenanya orang yang musafir ini dianjurkan untuk mengqashar sholatnya, ya, mengqashar sholatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, isya menjadi 2 rakaat. Ini berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta ijma' ulama tentang disyariatkannya mengqashar sholat bagi orang yang sedang musafir. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian
yang melakukan safar di muka bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat-salat kalian. Ini dalil tentang kebolehan mengqashar salat pada saat kita sedang musafir. Ya, ya. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika safar beliau selalu mengqashar salatnya. Ya, beliau ketika beliau safar maka beliau senantiasa mengqashar salatnya. Jadi mengqashar salat itu lebih utama dari menyempurnakan salat. Artinya mengerjakan zuhur misalnya 2 rakaat itu lebih utama dibandingkan melaksanakan zuhur 4 rakaat. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dulu salat itu kata Nabi diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat, baik dalam keadaan apa namanya, baik dalam keadaan safar ataupun tidak safar. Lalu salat yang musafir itu ditetapkan menjadi 2 rakaat, dan adapun salat yang bukan musafir maka ditambah 2 rakaat lagi sehingga menjadi 4 rakaat. Ya, ini ikhwat Islam azakullah tentang dalil bahwasanya disyariatkannya salat, ya, bagi yang musafir itu mengqashar salatnya. Kemudian kapan musafir boleh dikatakan boleh mengqashar salatnya? Ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Ya, jika dia sudah meninggalkan kampung halamannya, ya, dan dia berpindah kepada kampung yang lainnya, atau bukan kampung, ya, apa namanya, kita katakan kota. Ya, jika dia sudah meninggalkan kotanya menuju ke kota yang lain atau kota yang di sebelah, maka ketika itu dia sudah bisa mengqashar salatnya, ya, mengqashar salatnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, adapun yang belum meninggalkan kotanya, maka belum bisa dia mengqashar salatnya. Kenapa? Karena dia belum dianggap musafir, belum dianggap musafir. Ya, jadi Nabi itu baru mengqashar salatnya jika dia sudah meninggalkan kota Madinah, maka beliau pun ketika itu baru mengqashar salatnya. Tapi ketika beliau masih di Madinah, beliau tidak mengqashar salatnya. Ini ikhwatul Islam azakullah yang harus kita pahami bersama. Ya. Begitu juga diperbolehkan mengqashar salatnya bagi yang musafir meskipun safarnya itu terus-menerus dilakukan, seperti misalnya pengemudi apa namanya? Pengemudi rental, ya. Sopir rental itu yang harus keluar kota, ya, setiap harinya, maka itu dia diperbolehkan untuk mengqashar salatnya karena dia dianggap sebagai orang yang musafir. Kemudian orang yang musafir juga diperbolehkan untuk menjamak salatnya antara zuhur dan asar, ya. Begitu juga menjamak antara maghrib dan isya. Ya, bisa dikerjakan jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim contohnya zuhur dan asar, maka dikerjakan asar setelah di waktu zuhur. Ya, kalau jamak takhir mengerjakan zuhur di waktu asar. Yaitu boleh, ya, salah satunya kita pilih. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi semua yang musafir maka diperbolehkan baginya untuk mengqashar salatnya. Maka dia juga diperbolehkan untuk menjamak salatnya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sedang dalam perjalanan maka beliau menjamak dan mengqashar salatnya, menjamak dan mengqashar salatnya. Kemudian apabila Nabi ya, apa namanya, turun atau singgah di sebuah tempat untuk istirahat, maka yang lebih utama, ya, apabila seorang musafir itu turun di sebuah tempat untuk beristirahat misalnya, maka yang lebih utama adalah dia mengerjakan sholat itu sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan waktunya, tetap dengan qashar tetapi tidak dengan tidak menjamaknya, hanya mengqasharnya saja. Ini kalau yang
turun di sebuah tempat ingin beristirahat. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian dibolehkan menjamak ya apa namanya zuhur dan asar, maghrib dan isya bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit ya kalau dia tidak menjamaknya maka akan menyusahkan baginya, maka itu diperbolehkan untuk menjamak bagi orang yang sakit. Ya, jadi jamak itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah untuk menghilangkan kesusahan dari umat ini. Ya, agar umat ini tidak merasa susah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan salat. Ya. Kemudian apabila ya mereka apa namanya menginginkan untuk menjamak salatnya, maka mereka diperbolehkan untuk menjamak salatnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya berkaitan dengan pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya. Ya. Begitu juga apa namanya wanita yang istihadhah ya, wanita yang istihadhah ya yaitu yang keluar terus darahnya ya, tidak berhenti. Ya bukan darah haid yang keluar ya, atau yang keluar darah penyakit. Maka yang wanita yang istihadhah pun diperbolehkan dia untuk menjamak sholatnya. Ya menjamak sholatnya itu apa? Mengerjakan zuhur itu di akhirnya, di akhir waktunya, kemudian mengerjakan sholat asar itu di awal waktu. Ya sama juga dengan maghrib dan isya, mengerjakan maghrib di akhir waktu dan mengerjakan subuh di awal waktu. Itu bagi wanita yang istihadhah ya, yang keluar darahnya terus menerus ya karena darah penyakit bukan darah haid ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Begitu juga dibolehkan untuk menjamak salatnya bagi orang yang tidak bisa bertoharoh ya, bersuci setiap dia salat ya. Artinya tidak bisa dia berwudu setiap dia hendak melaksanakan salat, maka ini diperbolehkan untuk menjamak salatnya untuk menghilangkan kesusahan baginya. Contoh seperti orang yang terkena penyakit salasul baul. Salasul baul itu artinya dia kencing tanpa dia sadari. Ya, dia kencing tanpa dia sadar, artinya dia tidak bisa dia menahan kencingnya langsung keluar ya. Maka ini adalah penyakit, tidak ada keringanan, maka dia boleh menjamak 2 waktu sholatnya. Ya. Atau seseorang yang misalnya apa namanya terluka, lalu lukanya itu mengeluarkan darah dan susah untuk berhenti darahnya, maka juga diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ya, atau orang yang mimisan, yang terus-terus mimisan ya, keluar darah dari hidungnya, ya jika terus-terus menerus itu keluar, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, terkait tentang menjamak waktu sholat. Kemudian diperbolehkan untuk menjamak ya mana yang mudah baginya, apakah dia melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim yaitu mendahulukan waktu yang kedua, dikerjakan di waktu yang pertama, contoh asar dan zuhur dan asar, maka yang lebih afdol ya apa yang mudah baginya. Kalau dia mudah baginya untuk memajukan sholat asar, artinya sholat asar itu dikerjakan di waktu zuhur, maka itu dipersilahkan. Atau sebaliknya, jamak takhir, kalau dia merasa waktu asar itu waktu zuhur itu dikerjakan di waktu asar, ya atau di akhir waktu asar, maka itu dikerjakan di waktu asar ya, sholat zuhurnya itu, maka itu juga diperbolehkan jika seseorang itu merasa lebih lebih mudah baginya untuk melaksanakan tersebut. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, berkaitan tentang sholatnya orang yang beruzur, yaitu ada 2, orang yang naik kendaraan
ya tidak bisa turun karena faktor-faktor yang sudah kami sebutkan. Yang kedua adalah orang yang musafir. Orang yang musafir ini adalah orang yang juga mendapatkan keringanan, maka dia diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosor sholatnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang sholat bagi orang yang memiliki uzur. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang keliru, ya. Yang benar hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang keliru tentu dari kami pribadi. Demikianlah kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.